speak, got me feeling like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vinda Rusliani, BP 17230014, jurusan akuntansi. Saya dari kampus STI EKBP Padang. Ingin mempresentasikan tugas seminar akuntansi keuangan yang mana pada tema kali ini yaitu Islamic Financial Institution. Judul artikel yang saya ambil pada kali ini yaitu Islamic Ethical Practice and the Marketplace Evidence from Islamic Financial Institution. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Praktik etika adalah pendekatan komprehensif yang diambil perusahaan untuk memenuhi atau melampaui harapan pemangku kepentingan di luar ukuran pendapatan, keuntungan, dan kewajiban hukum. Ini melibatkan tindakan sukarela yang dipromosikan oleh perusahaan yang konsisten dengan masalah sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Ini akan melibatkan interaksi dengan pemangku kepentingan dan akan memasukkan transparansi, keberlanjutan, dan akuntabilitas prinsip-prinsip CSR. Crowther mencatat bahwa itu adalah upaya sadar untuk memperlakukan orang dan perusahaan dengan hormat dan membangun lingkungan kerja yang positif sehingga efek dari praktik etika dalam bisnis dapat menguntungkan perusahaan secara finansial. Dan mereka juga dapat membantu perusahaan mendapatkan elemen yang dibutuhkannya untuk tumbuh. Sebuah perusahaan besar Perkin-Lehmer misalnya memberikan pernyataan berikut di situasinya untuk menunjukkan komitmennya terhadap praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Langsung saja kita masuk kepada contoh kasus, yaitu kebangkitan Islam di seluruh dunia muslim telah menghasilkan peningkatan komitmen beragama di kalangan umat Islam. Fenomena tersebut terjadi pada tahun 1991 mengakibatkan semakin meningkatnya penekanan pada hukum Islam atau syariah sebagai sumber pedoman utama dalam segala aspek kehidupan seorang muslim. Penerapan Islamic Ethical Practice atau Islamic Corporate Social Responsibility berdasarkan Al-Quran dan Sunnah bisa menjadi urat nadi yang menggerakkan perekonomian umat, bukan sekedar keuntungan bagi pemegang saham, tetapi akan berdampak pada lingkungan yang lebih luas untuk memperdaya ekonomi masyarakat melalui semua praktik CSR. Langsung saja kita masuk ke metodologi, yaitu studi ini menggunakan analisis isi laporan tahunan dan keberlanjutan dari 37 lembaga keuangan Islam di Malaysia untuk tahun 2012 untuk menyelidiki sejauh mana pengungkapan dimensi pasar berdasarkan kerangka Islam. 4 bidang utama telah diidentifikasi untuk dimensi pasar yang terdiri dari aktivitas etis, dikategorikan ke dalam aktivitas vital, dan direkomendasikan yang perlu dilakukan oleh organisasi Islam. Tabel 2 menyajikan aktivitas pasar berdasarkan 4 bidang utama. Secara khusus, 14 aktivitas pasar telah diidentifikasi yang terdiri dari 6 item vital dan 8 item yang direkomendasikan. Item vital merupakan aktivitas esensial yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan Islam, sedangkan item yang direkomendasikan terkait dengan aktivitas opsional yang disarankan good to have yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan Islam. Dan hasil yang didapat pada artikel kali ini yaitu mengungkapkan bahwa fokus pengungkapan terutama pada area utama 3, yaitu pemasaran dengan skor maksimum 18 dan skor rata-rata 5,46, diikuti oleh keterlibatan pemangku kepentingan dengan skor maksimum 12 dan rata-rata dari 5,27. Hasilnya menunjukkan bahwa lembaga keuangan Islam memfokuskan aktivitas pasar mereka pada aktivitas pemasaran dan keterlibatan pemangku kepentingan dan mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Karena laporan tahunan dan keberlanjutan sudah tersedia dan memiliki basis pembaca yang luas, peluang diambil untuk mempromosikan kegiatan pemasaran dan keterlibatan pemangku kepentingan dengan mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Jumlah pengungkapan paling sedikit terkait dengan area utama 1 dengan skor rata-rata 0,30. Ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan Islam tidak mengungkapkan kebijakan yang memasukkan prinsip dan nilai Islam yang berkaitan dengan pasar mereka.
Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya pada kolom komentar di bawah ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.